Oke, kita coba dulu ya. Mister akan coba matiin dulu. Bandingin ya. Nanti kalau Mister ngobrol gerak-gerak gini dengan ada background sama nggak ada background, berasa nge-lag banget nggak? Mister mau coba matiin dulu. Oke, bentar. Oke, gimana? Kalau sekarang mendingan nggak? Jelas, lebih jelas. Soalnya kalau yang pakai background waktu misalnya jelasin itu kayak backgroundnya itu kan cuma background itu cuma kayak layar tipis. Nah, jadi tangannya sempat gak kelihatan gitu. Oke, kalau suaranya Mister patah-patah atau putus-putus nggak? Enggak. Enggak ya? Oke, kalau Mister sekarang coba sekarang lagi pakai background lagi ya. Mana backgroundnya tadi ya? Kok hilang? Oh ini dia. Mister pakai background gini. Sorry, yang ini aja, yang kuning. Nah kalau sekarang suara Mister masih jelas apa patah-patah? Sama aja suaranya. Oh suaranya sama aja ya. Kalau ininya tangan Mister jadi hilang ya. Sekarang nih ada, sekarang Iya, hilang. Sempet. Nah iya. Oke. Tapi kalau pergerakan Mister ini, Mister geleng-geleng gini, dia patah-patah atau enggak di Asyam? Dikit. Dikit ya. Oke. Nah sekarang kalau Mister ini dulu mau coba share screen di PowerPoint-nya. Ntar PowerPoint-nya Mister gerakin. Nanti di Asyam kelihatannya gimana? Nge-lag banget nggak? Ntar Mister sambil ngomong ya. Misalnya ini udah pindah, harusnya udah pindah. Jadi kalau di Asyam masih belum pindah, nanti kasih tanda ke Mister ya. Kasih apa ya? Raise hand aja biar Mister langsung ngerti. Oke, sekarang Mister lagi share screen di PowerPoint nih. Ya, nanti Mister gerakin pelan-pelan. Bergerak nggak? Ini gerak. Ini gerak. Tapi nge-lag nggak? Nge-lagnya kayak ngeblur gitu, blurnya. Habis masuk ke satu slide, nah habis itu bakal ngeblur bentar, nanti balik lagi. Oke, sekarang kalau Mister matiin ya, Mister matiin dulu ininya. Backgroundnya matiin. Oke, sekarang Mister balik seperti semula nih. Terus Mister balik lagi ke materi ya, dari awal lagi misalnya coba. Ini yang pertama nih. Yang pertama jelas ya, materi tulisan modul 5 pelajaran 4. Iya, tapi gambarnya yang itu nge-lag-nya. Nge-lag ya. Nah, sekarang Mister ini ya, Mister coba turun pelan-pelan. Ini ganti slide 2. Udah ganti belum? Nge-lag. Masih nge-lag ya? Soalnya tiba-tiba nge-freeze bentar tadi sempat. Nah, habis itu langsung ke slide, habis dari slide 2 langsung nge-freeze, nah langsung ke slide 4. Oke, yaudah. Kita ini dulu deh. Kita matiin dulu kamera Mister yang atas coba. Oke, sekarang tinggal PowerPoint-nya aja nih ya. Mister sisain PowerPoint-nya doang. Mister ulangi lagi dari depan, dari awal. Coba cek bentar ya. Oke, ini modul 5 pelajaran 4. Clear? Udah mulai agak clear? Sekarang Mister pindah 2 ya. Udah pindah? Udah. Lagi? Udah. Lagi? Udah. Nah, rasanya gimana, Syam? Dibandingin dengan yang tadi? Lebih enak yang sekarang atau yang tadi agak nge-lag? Yang ini lebih enak. Oh, ini yang mendingan ya? Oke, thank you, Asyam. Sekarang kita coba lagi ke atas. Oke, balik lagi ke atas. Oke, sebelum mulai pembelajaran, tadi kita mau setting-setting dulu nih ya. Kita ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ngebahas yang materi kemarin nggak? Asyam ada yang mau didiskusiin? Belum ada? Gimana, Asyam? Ada yang mau diskusiin yang materi kemarin? Halo? Halo, Asyam? Suara Mister terdengar nggak? Cek. Apa? Suara Mister masih kedengaran di sana? Masih. Oke, sip. Jelas ya, clear ya? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi variabel sebagai parameter, Asyam ada yang mau ditanyain dulu nggak dengan materi yang sebelumnya? Nggak ada. Udah nyoba untuk ngerjain yang soal berikutnya belum? Belum. Oke. Nanti ini ya coba lagi ya kalau misalnya lagi free. Oh iya, BTW sebelum Mister masuk ke ini ke pembelajaran. Next week kan kita udah mau masuk ke bulan Ramadan nih. Jadinya Asyam
gimana tuh jadwal ininya, jadwal belajarnya? Jadwalnya kata ayah mau dicari pengganti untuk lebih pagi ya. Oh, lebih pagi ya. Oke. Oke. Berarti nanti udah menghubungi ininya ya, udah menghubungi tim algonya ya. Ntar Mister coba follow up lagi deh. Follow up lagi coba terkait dengan yang Asyam yang jadwal paginya ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi yang sekarang dulu. Di modul 5 pelajaran keempat kalau nggak ada yang ditanyakan. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, Mister seperti biasa mau nge-review dulu nih. Kemarin kita belajar mengenai variabel ya. 2 minggu yang lalu juga belajar mengenai variabel. Nah, sekarang kita mau memperdalam lagi variabelnya. Itu di variabel itu ada yang namanya parameter. Nah, parameter itu semacam kayak input. Jadi ada variabel diinput oleh parameter. Bentuknya sebenarnya mirip kayak variabel juga, cuman dia sebutannya sebagai parameter. Ibaratnya kalau kita buat nasi goreng, ada parameter garam, terus ada parameter itu kayak bahan-bahannya gitu. Nah, yes, betul banget. Kebayang ya. Jadi parameter itu analoginya semudah itu. Jadi kayak bahan-bahannya untuk buat variabel. Karena variabel kan ya kayak tadi ya misalnya nasi goreng. Nah, tapi sebelum ke situ Mister mau tanya dulu nih. Kita review lagi ke yang sebelumnya. Mana tadi? Oh ya, Mister belum slideshow. Nah, sekarang Mister mau review. Apa itu variabel, yuk? Menurut Asyam, apa itu variabel? Apa itu? Variabel itu adalah sekumpulan kode. Gunanya untuk jika kita salah, itu akan memudahkan kita untuk mencari di bagian mana kita salah. Oke. Kira-kira yang disimpan variabel itu apa? Jadi kan intinya untuk menyimpan data nih. Nah, yang disimpan informasi yang jelas. Contohnya? Contohnya seperti user sama dengan nama gitu loh. Oke, nice. Jadi bisa berupa nama. Ada satu lagi nggak contoh selain berupa nama, kalimat, atau huruf? Bisa menyimpan apa lagi dia? Dari slide-nya kebayang pertanyaan Mister? Udah ada clue-nya nih di slide-nya. Bagaimana kita menetapkan skor? Nah, skor itu bentuknya apa sih? Berupa apa dia? Skor itu berupa apa? Apakah berupa karakter, huruf, kalimat, paragraf, atau apa? Kira-kira menurut Asyam? Gimana ya cara ngomong? Skor itu bentuknya apa? Contohin deh, contohin. Kalau misalnya bingung membahas contohnya skor gimana? Oh gini nih, Asyam contohin nih. Ya, gimana? Nah, Asyam share screen nih. Boleh, siap. Oke, mana yang skornya itu yang misalnya skor ya, misalnya. Nih kayak gini nih. Kan ini kalau misalnya kita mau kayak misalnya mau masukin di layar gini nanti ada kayak tulisan skor. Nah, habis itu di sebelahnya ada kotak. Kotaknya dipencet. Nanti kalau udah ada checklist bakal masuk. Oke, sip. Jadi udah kebayang ya bagaimana variabel bekerja dan bagaimana cara menampilkannya. Nah, sekarang masih lupa ngerjain yang ini, periksa dirimu kemarin yang gampang ini. Oh iya, coba dulu deh. Coba kita lihat dulu yang periksa dirimu kemarin kita kelewat ya, belum ngerjain juga ya. Anda membuat game yang menghitung jumlah kue kering yang dipanggang. Anda harus menekannya. Oke, mantap. Yang lebih dari satu nih jawabannya ya. Jika dia memanggang 1000 kue kering, pilih semua opsi yang benar untuk memeriksa kemenangan. Oke, sip. Bentar. Supaya dapat 13 pir. Bentar. Berarti 14 dong. Mulainya dari 0 loh ya.
dia mulainya dari 0. Berarti 0 tuh dihitung 1, Asyam. Oh, Berarti sampai berapa dia sampai kalau dia ingin butuh 13? satu. Jadi 0 itu dihitung 1, kemudian 1 dihitung 2, 3 dihitung 4, dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau ingin sampai 13 berarti harusnya angka terakhirnya berapa? 2. Kalau 2, nanti hitungannya itu cuma ada 2 pir. Nah, kalau 13 berarti butuhnya berapa angka di kotak? 3. 13, bukan 3. Bayang gak? Kalau 3, nanti dapatnya 3 cuman. Kan butuhnya 13 kan? Oke. Nah, oke, pelajaran keempatnya udah kebuka ya. Nah, di sini kita akan coba belajar terkait dengan parameternya. Nah, sekarang Mister balik lagi ke bagian presentasinya ya. Nah, tadi udah clear ya cara menetapkan skornya. Terus tadi juga dicontohkan bagaimana cara Asyam untuk membuat variabelnya juga. Jadi kita tinggal klik tombol variabel sebelah kiri, kemudian kita checklist aja yang tadi Asyam bilang. Kalau misalnya skor, kita checklist untuk menampilkan skornya. Oke, nice. Memeriksa event menang tadi yang diperiksa dirimu barusan dipekerjain oleh Asyam. Jadi kita punya conditional if. If itu ada di dalam kontrol yang bisa kita pakai untuk memeriksa apapun ya, nggak cuman menang. Misalnya mau memeriksa apakah sudah ada di bagian bawah Y-nya, ntar kalau udah kita tarik lagi ke atas. Atau udah di bagian kiri, kanan, itu bisa. Jadi kita bisa gunakan apapun conditional if itu, nggak cuman menang dan kalahnya. Tapi tadi udah clear ya di bagian periksa dirimu. Tadi Asyam udah bagus banget cara kerjanya, pemahamannya udah oke. Tinggal nanti kita perbanyak latihannya ya. Kita coba beberapa latihannya. Oke, ini penentuan selain scroll tadi, skor udah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam parameternya ya, yang tadi dimaksud parameter tadi. Nah, ini bahan-bahannya. Tadi, waktu Mister mencontohkan nasi goreng, itu ibaratnya adalah blok kode ini. Katakan titik-titik selama titik-titik data itu adalah nasi gorengnya, blok kodenya. Nah, yang tulisan hello sama 2, 1, 10, ini adalah bahannya, parameternya. Jadi untuk buat nasi goreng tadi kita butuh apa tadi? Garam, bumbu, ayam, nasi, dan sebagainya. Nah, itu dijadiin satu tuh, dimasukin ke dalam parameter. Nah, ini kalau contohnya nih, hello, 2, 0, 0, 90, ini adalah parameter. Parameternya ini adalah parameter built-in. Jadi udah ada di dalam Scratch-nya. Nah, sekarang ada parameter yang kita bisa buat dari variabel. Nah, kalau parameter yang bentuknya variabel yang tadi barusan Asyam juga tunjukin ke Mister pada saat menunjukkan game menangkap apa tadi? Apel ya, apel yang jatuh pakai keranjang. Nah, di sebelah kanan kan ada pick sama miss. Nah, itu bisa dijadiin parameter juga. Jadi selain jadi variabel, variabel yang ada di dalam Scratch itu ada pilihannya untuk memasukkan sebagai parameter. Kalau bentuknya yang elips, bukan elips ya itu ya, bentuknya kayak kapsul. Nah, kapsul kayak seperti ini nih yang ada di dalam layar ini. Kayak pemenang. Oh, itu parameter namanya. Itu parameter. Tapi kalau yang warna orange doang itu Asyam, yang sebelah yang di bagian bawahnya itu, kalau Asyam buka di kursusnya tadi, yang punya Asyam yang bagian Scratch variable dalam game, itu kan ada yang namanya set pick lesson pick sama dengan 0, set miss sama dengan 0. Nah, itu variabel. Jadi ketika dia di set up, ketika dia diubah itu adalah variabel, tapi ketika dia bentuknya kayak kapsul itu adalah parameter. Jadi bisa dimasukkan dimanapun variabel berada. Variabelnya bisa yang tadi model yang kayak blok kode tadi ya, blok kode hello, blok kode apa tadi XY dan sebagainya itu bisa dimasukin ke situ. Nah, ini kan ada kode apa ini tadi? Pergi ke XY. Nah, itu bisa dijadiin. Nah, nanti variabelnya isinya disesuaikan. Kalau tadi kan Mister sempat tanya ya, isi variabel itu apa aja? Tadi Asyam sudah mencontohkan nama. Oke,
Oke, nah skor itu bentuknya angka. Nah itu bisa kalau angka itu dimasukkan ke dalam variabel, blok kode pergi ke X atau ke Y, karena kan isinya angka tuh, itu bisa dimasukin situ sebagai parameter. Jadi sebagai bahan supaya pergi ke X-nya itu tahu X-nya berapa gitu, Y-nya berapa. Nah, ini contoh-contoh parameter. Nah, nanti kita akan coba kerjakan contohkan dengan mengerjakan generator bunganya. Nanti udah ada code-nya, sekarang kita tinggal tambah-tambahin aja. Nah, ini plugin yang kita pakai nanti, pen ya. Ada pen yang nanti akan kita pakai di generator bunga yang sudah disediakan. Untuk nambah pluginnya ntar ada di pojok kiri bawah. Nanti kita akan coba chat. Ya, kita lihat bareng-bareng. Oke, ini prosedur parameternya. Nah, ini parameter-parameternya nanti bisa kita gunakan di sini menjadi sebuah parameter fungsi juga boleh, sebagai jadi parameter code juga boleh, macam-macam. Nah, oke, sekarang kita coba masuk ke platform ya. Kita masuk ke platform, kemudian Asya masuk ke sini, ke course-nya, pilih yang modul berapa tadi? Oh, modul 5. Modul 5, pelajaran keempat. Yang nomor 10 ya, kita coba yang nomor 10 dulu. Mister coba buka yang track. Jadi biar bisa ngulang dari awal lagi. Kita bahas bareng-bareng. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam ininya, course-nya. Kenapa tuh? Wih, udah jalan ternyata. Ke variable Mars dulu nih. Ya, Oke, boleh. Mister mau ke variable Mars juga deh kalau gitu. Dua nih, coba dua. Oke, ini variable Marsnya juga udah Mister buka. Sekarang udah nomor berapa nih, Asyam? Oh, nomor 2. Oke. Ya, udah ada code-nya nih, tinggal kita menyesuaikan jenis variabelnya. Jangan lupa membuat variabel. Namanya harus sama, Asyam. Itu ada jebakan tuh. Yang atas sama yang bawah tuh namanya beda loh kalau dilihat hurufnya. Yang atas tuh variable, yang bawah variabel. Itu ada jebakannya tuh, hati-hati. Asyam mau pakai yang mana? Harus sama. Kalau di atas variable, bawah tuh sampai ke bawah ya variable, jangan variabel. Kalau variabel nanti nggak ketemu. Nanti program akan bingung. Jadi nomor 2 itu disesuaikan dulu. Asya mau pakai apa namanya? Nama variabel atau variable? Hati-hati. Ada jebakannya nih yang nomor 2. Nah, samain dulu semuanya. Kalau enggak, nanti nggak bakalan bisa ketemu. Oke, mantap. Sip. Oke, good job. Sekarang nomor 3. BTW, Asyam, kapan nih puasanya? Besok atau lusa? Apa? Puasanya Asyam besok atau lusa nih? Ikut pemerintah, Pak? Ikut Muhammadiyah? Aku gak tahu, aku ikut bunda sama ayah. Oke, berarti lusa kali ya. Mister juga lusa ini puasanya, ikut pemerintah aja deh. Oke, harus mengecek dulu biar gak cek lagi. Oke. Dicek ya variabel. Hati-hati. Dia itu berurutan tuh, mulainya dari 2, 3, 4, 5, naik satu-satu. Konsepnya sama seperti yang tadi. Lupa aku kenapa masih tahu itunya harusnya 1. Ada yang berlebihan nggak kalau variabelnya di set 4 untuk pertama kali? Kan yang pertama cuma butuh 2. Harusnya set variabel pertamanya itu berapa? Sesuai dengan inisial awal kan? Harusnya berapa ya?
Kalau dia pertamanya itu kristalnya 2, berarti inisial awalnya adalah sejumlah kristal. Ya, Kak. Kalau dia lanjut ke kristal berikutnya, baru ditambah variabelnya ditambah 1. Dengan cara menggunakan blok kode ubah variabel menjadi 1. Maksudnya nambahin 1 ya. Kalimatnya kurang bener nih. Ubah variabel menjadi 1 plus variabel yang sebelumnya. Jadi 2 tambah 1, 3. Nanti loop ke atas. Nah, loopnya juga hati-hati. Loopnya itu sesuai dengan jumlah kristal yang dibutuhkan. Kalau kristalnya itu ada 4 yang di mining, nah berarti berapa kira-kira yang mengulanginya? Berapa kali kita harus menggerakkan si robot? Itu udah ada petunjuknya. Setiap kalinya Anda perlu mengumpulkan kristal dalam jumlah yang berbeda. Di sini Anda memerlukan variabel berapa banyak kristal yang Anda perlu kumpulkan pertama kali. Nah, dicek ya, variabel kristalnya pertama itu berapa berarti? Udah tulis. Salah lagi. Ya. Variabel kristal yang pertama berarti sesuaikan. Itu ada 2, berarti variabel pertamanya 2. 2. Oke, betul. Nah, sekarang coba running. Oke, nah kan nambah kan jadi 3 variabelnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah belum selesai. Nggak cuma 2 kali perulangannya. Berarti berapa kali perulangannya? Tinggal ini aja yang belum disetting. Kalau 2 kali berarti dia meminingnya 2 kristal. Nah, sementara ini ada 4 kristal nih yang harus di mining. Berarti perulangannya berapa kali? Kalau ada 2 kristal, maka kita ulang 2 kali. Kalau ada 4 kristal berarti berapa kali perulangannya dibutuhkan? Udah ketemu? Astagfirullahaladzim. Perulangannya berapa kali? Harusnya ada good. Astagfirullah. Kurang itu aja. Nah, sip. 1, 4. Kemudian tambah lagi 5. Tuh, agak Fatma. Oke. Clear. Nice. Good job. Di sini masih belum terawih. Ternyata juga sama. Besok nih puasanya. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4. Next. Kita lanjut. Oke, selesai. Udah, Aci cek dulu. Oke. Lanjutkan. Sekarang kita lihat variabelnya disesuaikan dulu ya. Ada jebakan nih. Ada variabel dan variable. Hati-hati. Hah, gimana? Aku nggak tahu Mister yang ini. Masih mengikut Mister. Bingung? Oke. Ini konsepnya kita mau nyuruh robot gimana? Jalan 2 langkah, habis itu mining. Ya kan? Habis itu jalan lagi 2 langkah, habis itu mining.
Yang kedua, yang ketiga, maju 2 langkah lagi, habis itu mining. Nah, kalau kita lihat di sini, ulanginya itu sampai 10 kali itu. Jebakan ya, hati-hati nih. Ulangi sebanyak variabel. Turn right-nya mana tuh? Mana? Udah ketemu? Oh, dapatkannya hilangin dulu ya. Dapatkannya tetap ada di bawah. Mister, Asyam udah ketiga. Kenapa? Iya, makanya itu 3 itu hati-hati tuh. Kita majunya itu cuma 2 langkah. Kalau variabelnya 3, ntar berlebihan langkahnya. Kelewatan. Mister. Hah? Itu Mister masih di course kedua. Iya, Mister masih di course kedua. Mister nggak ngelakuin yang course yang ini. Mister ngelihat yang punyanya Asyam. Mister contohin aja langsung. Asyam udah bingung di course keempat. Oh, oke. Nah, Mister langsung contohin ke course keempat ya. Oke, Mister langsung masuk course keempat deh. Nah, ini Asyam tadi. ikutin Mister aja. Oke. Ini konsepnya tadi ya, jalan 2 kali mining. Nah, kita lihatnya tuh di sini, Asyam. Repeat-nya, move forward-nya. Jadi move forward-nya ini kita rubah variabelnya biar dia 2 kali jalan. Berarti variabelnya nilainya berapa? 2 kan? Nah, jadi kita sesuaikan dulu ya ini ya. Hati-hati jebakan nih. Mister pakai yang variabel. Kemudian variabelnya kita buat jadi 2. Nah, udah pas ya. Repeat 2 kali untuk jalan. 1, 2. Nah, ini yang bagian sini nih. Bagian ini untuk repeat 2 kali. Nah, miningnya ini buat membuat si robot untuk apa namanya? Mining si kristalnya. Nah, ini ada berapa kristal? 1, 2, 3. Berarti repeatnya cuman 3 kali. Hati-hati nih, 10 kali jebak nih. Nah, sekarang Mr. Running nih, coba ya. Tuh. Nah, jalan lagi. 2, 1 lagi. 3. Oke, clear. Nah, kebayang? Yang punya Asyam? Tidak. Kebayang. Kebayang? Oke, coba di ini dulu, disalin dulu. Jadi, konsepnya kita harus tahu dulu robotnya mau bergerak berapa. Nah, berapanya itu kita setup dengan variabel. Coba Asyam ini. Asyam kerjakan yang nomor 4 sesuai dengan arahan yang tadi Mister sampaikan. 2 kali gerak jalan berarti variabelnya di set 2 karena kita butuh 2 kali gerak jalan. Baru nanti setelah ada di bawahnya ada si kristal, kita mining, kita tambang. Oh ya, bahasa Indonesia tambang. Kita cangkul, kita gali-gali, kita gali-gali. Nah, udah belum? Coba di ini disesuaikan variabelnya. Itu variabelnya masih 3 tuh. Yang punya Mister udah clear nih. Yang punya Mister kelihatan kan ya di Asyam ya? Udah muncul kan? Oke, sip. Coba di ini disesuaikan sama yang udah Mister contohkan. Variabelnya dirubah dulu jadi berapa tadi? 2 ya. Variabelnya Asyam diganti dulu. Jadi 2, tetapkan variabelnya. Coba Asyam 4 kali ya. Dirubah jadi lah, kalau 4 kelebihan Asyam. Ini variabel kok ulangi Variabel, hati-hati. Asyam banyak guys. Kalau 4 kelebihan. Tuh. Berarti 3 ya? Ya, coba. Kalau 3 lebih enggak? Nah, lebih kan? Kelebihan. Ngitungnya kotaknya. 2. Nah. Oke. Oke. Nah, kita cek ya. Kira-kira apa nih yang kurang. Nah, apa yang kurang? Sebenarnya dibutuhin berapa kali mining? Ada berapa kali mining? Konsepnya sama kayak di nomor 3 tadi. Mengulanginya, code untuk mengulangi
itu sesuaikan dengan jumlah miningnya si robot. Berapa kali si robot mining? Ya, berapa kali ya, Syam? Apakah 10? Apakah 10 kali dia harus jalan? Diulang-ulang? Enggak. Berapa kali harusnya? 3. 3. Good. Nah, sip. Oke. Nah, mantap kan? Jadi kita ingat-ingat ya, di bagian konsepnya itu sangat penting lagi, sangat penting kali itu. Karena kita harus tahu dulu kita mau ngapain, baru kita implementasi code-nya. Oke, lanjut ke nomor 5 ya, benar ya? 1, 2, 3, 5, ya betul. Nomor 5, silakan dilanjutkan. Aja, yay. Benar. Oke, ini ngapain nih? Satu semua. Tapi dia jalannya akan selalu bertambah. Yang pertama berapa? Pop. Kelewatan. Berapa kotak yang dibutuhkan untuk mencapai kristal yang pertama? 1. 1 kotaknya. Jadi variabelnya dimulai dari 1, bukan dari 4. Nah, Gini. terus, nah itunya bagian penambahannya supaya jadi nanti ada 2, itu kan 1 pertama, kemudian 2, 3, 4. Berarti jumlah variabelnya akan bertambah 1-1 kan? Asyam nggak tahu. Kalau yang ini Asyam udah nggak tahu. Tidak tahu. Mister contohkan lagi ya. Mister masuk lagi ke bagian variabel maps nomor 5. Nah, konsepnya ini si robot akan bergerak 1 ke depan. Habis itu setelah dia mining, dia bergerak 2. Tuh kan, jadi angkanya ada bertambah 1 ya. Dari 2, 3, nambah 1 lagi. Dari 3, 4. Nah, 3 ke 4, nambah 1 lagi. Nah, berarti yang pertama yang perlu kita lihat adalah bagaimana si robot bisa bergerak maju. Majunya ini butuh 1 kotak aja nih. Ya kan? Jadi, kalau kita lihat di sini, pergerakan majunya itu ada di repeat. Ini di repeat ya. Di repeat itu ada move forward. Berarti kita butuh 1 nih. Jadi kita set up dulu variabelnya 1. Udah bener tadi ya, Syam? Udah bagus. Nah, sekarang increment-nya. Ketika dia sudah selesai mining, ini mine ya, mine itu menambang, dapatkan kalau yang tadi istilahnya. Kita ubah variabelnya itu bertambah 1. Jadi kita tambahin di sini 1, jangan dibuat 0. Jadi nanti saat dari angka 1 ditambah 1 jadi 2. 2 ditambah 1 jadi 3. Terus diulang repeatnya berapa kali? Repeatnya sebanyak kristalnya. 1, 2, 3, 4. Berarti repeatnya ada 4. Habis itu kita running. Cara. Nah, sekarang 2 variabelnya. Jadi nambah. Sekarang 3 variabelnya. Tuh, 2, 3. Terus jadi nambah. Sampai kan ke 4. Oke. Nah, udah clear? Yang nomor 5? Nomor 5. Nomor 5. Coba Mr. Go again biar kelihatan. Tuh. Oh, repeat. Coba lihat, Mister. Udah kelihatan? Jadi variabelnya tetap 1. Udah bener tuh Asyam. Tinggal repeatnya. Sama increment-nya. Hati-hati. Ubah menjadinya itu. Ubah variabel menjadi 1. 1. Iya, betul. Oke, mantap. Nice. Sekarang yang nomor 5. Udah clear ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sejauh ini, Asyam? Ada yang bingung? Sudah clear kebingungannya? Kalau ada yang masih bingung, boleh langsung ditanyain ya. Misalnya lagi ragu-ragu nih.
Mister, aku ragu-ragu di bagian ini, ragu. Bisa dijelasin lagi, nanti kabarin ke Mister. Biar nanti Mister coba jelasin lagi. Supaya lebih kebayang lagi. Konsepnya udah dapet yang nomor 5 ini untuk Asyam? Udah dapat belum? Coba disesuaikan dulu. Dilanjutin ke nomor 6. Udah dicoba belum? Coba nomor 6. Lanjut. Yay, 6. Konsepnya yang perlu ini lagi diperkuat. Oke, Asyam bakal nyoba sebisa mungkin. Oke, ini stepnya mirip-mirip kayak tadi nih. Oke, Asyam cuma tahu sampai situ doang. Terus setelah 2 kali bergerak, dia suruh ngapain? Ini ada repeat di dalam repeat loh ya, hati-hati. Repeat yang pertama itu untuk mengulangi berapa kali kita harus mengulang untuk ngambil kristalnya. Repeat yang kedua itu untuk mengulang berapa kali si robot jalan. Gimana? Kebayang nggak implementasi code-nya? Gimana? Oke, kita sebelum ke implementasi code-nya dulu deh. Mister mau coba ngobrol dulu sama Asyam. Kira-kira ini si robot suruh ngapain sih? Coba dijelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nanti Mister tahu dulu. Konsepnya Asyam dapat nggak dari gambar si robot ini suruh ngapain sebenarnya? Gimana Asyam? Coba dijelaskan dulu ke Mister. Kira-kira si robot ini mau disuruh ngapain sih? Nanti kalau code-nya itu bisa kita implementasikan macam-macam bentuknya. Tergantung dari kebutuhan. Kira-kira gimana? Pak diceritain. Apa bisa? Robotnya ini disuruh ngapain sih sebenarnya rencananya? Coba diceritain pakai bahasa Indonesia dulu. Habis itu ngambilin kristalnya. Oke, majunya berapa kali? Kan yang detail. 2 kali. Terus kristalnya dicangkul berapa kali? 3 kali. Setiap kita ketemu kristal, nyangkulnya gimana? Apakah tambah 1? Habis itu yang kristal kedua tetap 1 apa enggak? Kalau yang kristal keduanya, apakah nilainya juga tetap 1 nyangkulnya? Gimana? Kita coba ini dulu, memperkuat konsepnya dulu. Kalau konsepnya udah dapat, nah implementasi code-nya gampang. Tinggal kita ikutin konsepnya. Tadi Asyam udah benar tuh. Poin yang pertama, si robot udah jalan. Jalannya 2 kali. Good. Setiap sudah dapat jalan 2 kali, dia melakukan mining. Oke, nice. Itu algoritma keduanya. Yang ketiga, miningnya itu sejumlah kristal tadi. Yes, kristalnya pertanyaannya, Mister. Kristalnya itu beda-beda apa sama? Gimana? Kristalnya beda atau sama nih? Sama itu maksudnya misalnya kalau kristal pertama itu ada 5, ya kristal kedua juga ada 5, ada yang kristal ketiga juga ada 5, nggak berubah angkanya. Nah, kalau ini gimana? Sama apa enggak? Kristalnya. Halo, Asyam, gimana? Untuk algoritma ketiganya nih. Algoritma ketiganya kita perlu hati-hati. Kristalnya itu beda apa sama dulu nih? Kita define dulu.
Mana? Berapa ayo? Kristalnya Oke. beda apa sama nih setiap kristal yang akan mau di mining? Beda. Beda. Nah, bedanya berapa selisihnya? Bedanya satu semua. Selisihnya satu semua. Oke, udah clear ya konsepnya? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak, tapi Konsepnya. Asyam nggak tahu cara kodenya gimana, tapi Asyam berhasil ngancurin satu kristal. Nah, itu tinggal diulang lagi ya, Syam. Konsepnya. Kan ada 3 kali. Ya kan? Berarti ini. Habis itu, oh jadi gini nih, bentar. Nah, Banyak sih paham nih, udah mulai. oke. Diginiin. Coba. Betul nggak kira-kira? Go, di go. Udah di go belum? Nah, dikit lagi. Dikit lagi. Apa yang kira-kira kurang? Tadi Mister udah kasih clue, ada loop, dalam loop udah bener. Nah, ini tinggal dikit lagi. Jadi, bagian dapatkannya itu disesuaikan dengan jumlah variabelnya, Asyam. Bagian dapatkannya itu disesuaikan dengan jumlah variabel. Jadi kurang dikit lagi tuh. Bisa ngelanjutin nggak nih Asyamnya? Kira-kira. Udah tinggal dikit lagi. Dikit lagi. Bagian ini aja, bagian dapatkannya aja tuh yang perlu diedit. Kalau yang bagian dapatkannya itu udah diedit, udah aman. Yang nomor 6 kan? Dan itu bagian ubah variabelnya, kalau Asyam itu kan ada di bawah tuh. Karena kita butuhnya dia variabelnya harus dinamis, maka dia ada di dalam loop Asyam, bukan di luar loop. Jadi bukan di bawah loopnya, tapi di dalam loopnya, di bawah dapatkan. Jadi sebelum akhir dari body code loopnya. Nah, bayang? Sampai sini nomor 6. Tinggal dikit lagi nih. Apa? Mister contohin. Ini masih bisa ngelanjutin Asyamnya? Benerin lagi Nggak editing? bisa. Asyam cuma menunggu. Oke, ya udah Mister lanjutin ya. Punya Asyam udah bener. Mister contoh punya Asyam nih. Mister setup dulu ini jadi 2, kemudian ini nomor berapa ya tadi ya? Nomor 6 bener kan? Iya, nomor 6 kan? Kemudian repeatnya tadi udah betul. Yang punya Asyam tadi. Repeat 3 kali. Kemudian ada repeat. Ini Mister akan ngambil persis sama punya Asyam. Tapi nanti Mister akan sedikit modifikasi. Melangkah majunya udah oke. Move forward. Kalau yang punya Mister move forward. Ini mining yang punya Asyam. Yang terakhir adalah ubah variabel. Nah ini Mister samain dulu ya. Mister pakai variabel. Ini pakai variabel juga. Oke. Kemudian menjadi 1. Nah, di sini Mister akan mencoba untuk melakukan modifikasi. Lihat yang pertama, kondisinya adalah 2 kali langkah. Berarti repeatnya itu adalah 2. Dan nanti repeatnya ini di move forwardnya itu selalu dia 2 untuk move forwardnya. Jadi udah bener nih. Yang bagian ini udah bener. Nah, kita perlu nambahin apa supaya lebih pas lagi? Miningnya ini kita tutup dengan repeat. Kita gabung dengan repeat. Nah, repeatnya ini jangan menggunakan yang ini. 1, 2, 3, 4 atau sampai 11 ini. Tapi repeatnya gunakan yang variabel ini, Asyam. Supaya nanti kita bisa ganti. Ini kan dinamis nih, 1, 2, 3. Jadi ini kita setup sini di variabel, taruh di bagian bawahnya. Nah, variabelnya kita mulai dari 1. Kenapa? Karena kita butuh mining. Variabel ini digunakan untuk mining, bukan untuk bergerak. Yang bergerak kita gunakan yang statis angkanya. Jadi ini repeatnya kita buang. Kemudian ini change variabelnya kita geser ke atas. Udah.
Nah, ini komennya ada batasannya nih ya, ada 8 komen. Nah, kita udah berhasil cuma 7 komen. Nah, sekarang bener nggak nih? Coba kita running ya. Ada 3 kristal, udah bener yang punya Asyam tadi. 2 kali maju. Oke, ini setiap maju ada 2 kali semua ya. Tapi miningnya berubah. Ada 1, kemudian yang kedua 1 plus 1, 2. Yang ketiga 2 plus 1, 3. Pakai variabel ini, change variable. Sekarang kita running ya. Apakah kita bisa menghemat 1 code? Oke. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, clear. Nomor 6. Coba yang punya Syam sekarang disesuaikan. Kita coba. Oke, nomor 6 Kita seperti langsung itu. lihat dulu repeat variable. Gimana? Hati-hati, itu jebakannya terkait dengan yang di bagian paling bawah. Ubah variabelnya, dinaikin. Kemudian variabelnya di set mulainya tuh. Sudah aman? Nah, itu kurang di bagian atasnya tuh. Variabel. Salah, ada kesalahan di suatu tempat katanya. Iya, variabelnya. Coba cek di punya Mister. Variabelnya berapa Mister setup? Enggak. Nah, Salah. ya. Terus bagian bawahnya belum selesai tuh. Bagian bawahnya kita harus buat dinamis variabelnya. Kalau enggak nanti dia tetap 1. Jadi di bagian bawahnya tuh yang ubah variabel menjadi 1 itu dinaikin, dimasukin ke dalam loop. Coba dicek di bagian punya Mister. Penyesuaiannya yang kurang pas di bagian mana? Di bagian variabelnya. Diubah variabel menjadi 1 itu digeser ke atas, Asyam. Kebayang kenapa kok ditaruh di atas? Supaya apa? Gimana? Udah kebayang? Apa yang kelewatan yang punya Syam? Apa? Apa yo? Di bagian paling bawah. Yang di bagian ubah variabel. Nah, dinaikin dulu. Nice. Satu lagi. Nomor berapa nih? 7. 7, 7, 7. Oke, nomor 7. Nomor 7 sama kayak tadi, tapi dia incrementnya enggak cuma 1. Mirip kayak tadi, Asyam. Coba dikerjakan, Asyam. Ya enggak? Yuk, nomor 7. Terakhir.
Yuk, coba nomor 7 terakhir, Asyam. Gimana? Udah clear? Udah aman? Mana nomor 7? Ada yang dibingungin nggak sama Asyam? Apa? Nomor 7 itu mirip banget. Nomor 7 mirip banget sama yang di nomor 6. Ya kan? Mirip banget. Cuman nanti ubah variabelnya nggak jadi 1, tapi disesuaikan selisihnya berapa tuh? 2 ke 4 selisihnya berapa? 4 ke 6 selisihnya berapa? Yang lainnya mirip, nggak ada yang beda. Entah Asyam cuma ngakuin yang Asyam tetapkan variabel. Iya, terus Ulangi Asyam cuma ya astagfirullah, Asyam nggak tahu. Nah, gimana? Clear dah? Kondisinya aman ya tapi ya ini. Ini paham udah konsepnya? Halo Asyam? Asyam? Halo, halo? Yang nomor 4, Nomor 7 ini terakhir udah clear konsepnya ya, sama seperti di nomor 6, tapi variabelnya diinkremen dalam selisihnya itu. Di selisihnya ini 2 ke 4 tuh 2, 4 ke 6 juga sama 2. Yang awal di nomor 6 tadi 1, sekarang jadi 2, 2, 2, 2. Nah, jadi kodenya tuh mirip, nggak ada yang beda. Kita start dulu dari yang pertama, set variabelnya dulu. Set variabelnya dimulai dari seperti yang ada di nomor 6. Kalau di nomor 6 itu variabel pertamanya 1, itu karena kristal pertamanya memang kondisinya adalah 1. Nah, sementara ini kristal pertamanya ada 2. Jadi kita set up langsung variabelnya 2. Itu. Kemudian yang kedua, repeatnya kita siapkan. Repeatnya itu sejumlah berapa kali blok kristal yang akan kita mining. Ada 3 kan? Kita setup dulu 3, kemudian kita buat perulangannya. Majunya selalu 2, berarti kita buat statis aja di sini. 2 sama move forward, melangkah maju. Ya kan? Biar robotnya ini maju nih ke dalam kristalnya. Nah, setelah itu baru nih kristalnya ini sama di nomor 6 tadi, kita buat dia repeat tapi dinamis. Repeatnya dinamis dengan menggunakan variabel. Repeat variabel. Ini ya, repeat variabel yang biar kita jadi dinamis sesuai dengan variabelnya. Kemudian kita mining. Dapatlah mining yang pertama. Nah, untuk menyiapkan mining kedua, kita harus setup variabelnya ditambah 2 supaya jadi 4. Ya kan? Ini juga sama, ditambah 2 supaya jadi 6. Jadi ini di change variabel ke 2. Teng. bentar. Coba. Ya, oke, tapi dulu. Repeat 3 times. Mister lihat ya, sambil lihat. Astagfirullah, 4 terus maksudnya. Jangan lupa variabelnya dulu di setup 2 kali sebelum looping. Asyam ngikutin misi aja. Ya itu sepertinya di atas kurang variabel Asyam. Coba lihat di minyak Mister ada di atas ada variabelnya. Set variabel. Nah, pertama. Repeat variable time. Dapatkan. Change variable by 2. Oke, satu lagi di ubah variabelnya. Variabelnya diubahnya di luar loop atau di dalam loop tuh? Coba dicek dulu. Hati-hati. Variabelnya ada di dalam loop atau di luar loop? Be careful.
tinggal penyesalannya dikit lagi, coba dicek. Gimana? Please, benar. Variabelnya, nah, kelupaan di situ. Mister, kayaknya waktunya nggak cukup deh. Iya nih, udah hampir 7, udah 7.56 ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak dari Asyam? Gimana? Asyam ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo, Asyam. Ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait dengan konsepnya, Asyam udah paham? Halo, Asyam? Halo, Asyam? Asyam? Apakah suara Mister masih terdengar? Apa? Suara Mister masih kedengaran? Masih, berarti kan ini udah berarti langsung aja periksa dirimu. Oke, kita langsung masuk ke periksa dirimu. Nah, ini berapa yuk yang bisa dimasukkan? Coba dicek berapa kali dia harus turun. 4, 5, 6. Ada berapa kotak? Yang satunya ada berapa kotak? Udah ya? Kotak ada dua bagian kan? Yang pertama yang di atas ada berapa kotak tuh? Nah, 3. Yang bawah ada 2. Oke, good. Sekarang yang keduanya. Roket totalnya ada 5 roket. Hanya 3 yang perlu diisi bahan bakarnya. Cuman 3. Berarti repeatnya ada 3 ya. Nggak boleh kurang dari 3. Berarti cari angka 3 aja. Mana yang angka 3? Ada lagi? Satu lagi? Jawabannya lebih dari 1 ini. Yang repeatnya 3. Set variabelnya itu 3. Lebih dari 3. Sorry, kalau lebih dari 3. 3, bukan lebih dari 3. Berarti yang pojok kanan atas sama pojok kiri atas. Pojok kiri bawahnya gak usah. Oke. Coba dicek. Sudah? Pojok kiri atas sama pojok kanan atas. Coba dijawab. Nomor 2. Sudah aman? Sudah clear? Nomor 2 coba dijawab, Asyam. Diklik tombol jawabnya, Mas Mister. Hanya ada 3, itu udah betul. Itu harusnya atas, pojok kanan atas, sama pojok kiri atas. Oke. Nah, sip. Terakhir. Nah, ini agak rumit nih. Dia bentuknya segitiga. Kira-kira yang bakalan ngebentuk di segitiga dengan kondisi itu tuh apa tuh? Ini agak rumit. Mister akan coba bantu ada ya. 4 nih. Bentar. Yang mana? Kemungkinannya ada 4 nih. Ah. Kecuali ini. Karena ada 2 warnanya itu cuma 2, berarti udah berkurang dari 2 ini, jadi ya tinggal pilih satu aja. Nggak caja untuk jawaban benar. Gimana? Itu bentuknya itu yang geriginya tuh nggak beraturan, Asyam. Cari yang giginya nggak beraturan. Kalau yang pojok kiri atas kan beraturan. Bentuk suriken itu juga beraturan tuh. Nah, cari yang nggak beraturan. Karena dia bentuknya segitiga digeser. Digesernya itu tidak 60 derajat. Diputarnya. Kalau di sini itu berapa sih? Point directionnya itu. Coba Mister lihat dulu. Di sini ada berapa sih? Ini dibuat pick random. Shape-nya itu dibuat pick random 1 sampai 8 sama satunya lagi 5 sampai 9. Turn-nya itu dia nggak bulat 360 derajatnya itu dia nggak apa itu namanya? Nggak simetris. Jadi kita buat ambilnya yang bentuknya itu nggak beraturan di bagian pinggir-pinggirnya. Jadi jawabannya itu udah bener tuh yang pertama yang sebelah bawah, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, sama pojok kanan atas yang punya Asyam.
Coba di checklist. Pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, sama pojok kanan atas. Kurang 2 lagi. Nomor 3. Dan ditambahin, coba ditambahin dulu. Pojok kanan atas, sama ditambah pojok kanan bawah. Pojok kanan atas Asyam jawabannya sama pojok kanan bawah. Ini kurang 2 lagi. Yang pojok kiri bawah udah bener yang punya Asyam. Tinggal 2 lagi yang belum. Jangan ambil yang bentuk geriginya beraturan karena dia kondisinya itu dibaginya 8 sudut. Kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8, 9, 10, 11, 12, 12 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini bisa nih. Makanya yang bagian tidak beraturan ya Asyam. Pojok kanan atas. Halo Asyam, apakah suara masih terdengar? Tes tes. Halo Asyam. Asyam. Halo. Apakah suara Mister terdengar nih? Oh, itu masih terdengar suara Mister. Terdengar ya Asyam? Halo Asyam. Iya. Oke. Nomor 3 itu pojok kanan atas sama pojok kanan bawah. Pojok kanan atas. Pojok kanan bawah. Ini sama 2. Bukan 3, satu lagi tadi yang benar tadi. Pojok kanan itu pojok kiri. Pojok kanan yang pojok kanan. Pojok kanan atas sama pojok kanan bawah. Yang warna hijau tuh, nah itu benar, warna hijau bawah. Terus yang warna biru kanan. Biru. Yang surikannya jangan. Ini. Ya, betul. Oke. Good. Nice. Oke. Pas banget jam 8:03. Oke, kita wrap up dulu ya. Jadi kita tadi udah belajar mengenai parameternya, terus juga udah belajar bagaimana cara setup parameternya. Nanti yang bagian scratch-nya coba dikerjakan ya Syam ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ke Mister. Boleh via WA group atau langsung japri ke Mister juga nggak apa-apa. Terus tadi apa ya? Kita pelajari parameter, bagaimana kita setup parameter. Kemudian ada yang namanya loop yang dia akan diulang berdasarkan dengan variabel. Jadi variabel itulah yang menjadi parameter dari si loopnya. Jadi ada fungsi, di mana fungsi itu nanti akan dijadikan sebagai tempat variabel untuk menjadi parameternya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari Asyam? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau didiskusikan oleh Asyam sebelum Mister tutup pertemuannya pada malam hari ini? Halo, Asyam? Halo? Tes? Iya, bisa. Oke. Ada mau ditanyakan dulu? Konsep-konsepnya yang tadi kita kerjakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Asyam udah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama Mister di pembelajaran kita yang keempat di modul 5 mengenai variabel sebagai parameter. Untuk minggu depan berarti Asyam nanti akan dialihkan di ini ya, di jam pagi ya berarti ya nanti ya akan kita coba dialihkan jam pagi ya. Oke, berarti mulai minggu depan ya Mister akan coba follow up nanti, Mister bantu follow up. Kira-kira nanti apakah sudah bisa langsung dapat tutor penggantinya atau belum. Oke, terima kasih Asyam. Kita ketemu lagi di setelah Ramadan. Selamat berpuasa Asyam. Semoga nanti pembelajarannya makin seru di bulan Ramadan. Terima kasih Asyam. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye Asyam. Bye, Mister. Oke.